Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenal bilangan berpangkat dan bentuk akar dalam matematika. Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sebelum kita berbicara jauh tentang apa sih bilangan berpangkat dan bentuk akar, tentunya kita sering ketika kita mempelajari sesuatu, tentunya kita akan bertanya, apa sih manfaat dari bilangan berpangkat dan bentuk akar itu sendiri. Ternyata dalam mempelajari bilangan berpangkat ini ada hubungannya dengan materi-materi lain ya, makanya sering Ibu katakan bahwa matematika itu adalah satunya ilmu karena materi ini akan berhubungan dengan bidang lain, yaitu dalam bidang biologi. Ketika kita mempelajari materi di bidang biologi tentang bab proses pembelahan sel, ternyata kita juga menggunakan konsep dari bilangan berpangkat ini. Contohnya, satu sel membelah diri menjadi 2, kemudian setiap sel akan membelah diri, dan setiap sel akan terus membelah diri, dan ini menggunakan perhitungannya menggunakan proses bilangan berpangkat. Nanti kadang kita bisa menemukan soal-soal seperti ini. Kemudian dalam bidang fisika, bilangan berpangkat ini khususnya lebih kepada materi notasi ilmiah ya, atau bentuk baku. Jadi dalam menuliskan bentuk baku sebuah ukuran benda yang sangat besar atau sangat kecil, kita menggunakan materi bilangan berpangkat ini ya. Itulah salah satu manfaat dari materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bilangan berpangkat dan bentuk akar pada pertemuan kali ini akan Ibu bahas itu adalah bilangan berpangkat bulat positif. Nah, di sini apa sih pengertian dari bilangan berpangkat bulat positif? Di sini misalnya ada A pangkat N, artinya itu adalah A dikali A dikali A sebanyak N, di mana A-nya adalah sebanyak N buah. Syaratnya A adalah bilangan pokok, jadi A di sini adalah bilangan pokok. Dan A ini harus bilangan yang real. Kemudian N adalah bilangan bulat positif. Jadi N-nya pangkatnya ini, kita pertemuan kali ini akan bicara dia itu adalah bilangan bulat. Dan bilangan bulatnya adalah bilangan bulat positif. Jadi kali ini kita akan bicara tentang bilangan berpangkat bulat positif ya. Jadi bilangan bulat itu ada positif, ada negatif, ada 0. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas yang bilangan bulat positif. Contoh, di sini ada bilangan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Ternyata di sini 5-nya ada berapa buah? 5-nya ada 6 buah. Maka ketika kita mau tulis dalam bentuk bilangan berpangkat, ini ditulis menjadi 5 pangkat 6. Karena di sini perkalian 5-nya ada 6 buah. Maka ditulislah 5 pangkat 6. Jadi kalau 5 pangkat 6 itu artinya adalah 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 kali. Jadi jangan lagi ya, sudah dikasih tahu bilangan berpangkat ternyata menghitung 5 pangkat 6 masih 5 kali 6. Nah, tidak lagi ya, tapi dia adalah 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 kali. Kemudian contoh 2, di sini ada 3P dikali 3P kali 3P, di mana 3P-nya di sini ada 5 kali. Maka kalau ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat itu adalah buka kurung 3P dipangkat 5. Karena di sini perkalian 3P-nya ada 5 kali. Jadi kalau 3P pangkat 5 itu artinya adalah 3P kali 3P dan selanjutnya. Bisa dipahamin ya anak-anak ya. Kemudian contoh 3, di sini ada bilangan pecahan. Bilangan pecahan 2 per P dikali 2 per P dikali 2 per P. Ada 3 kali 2 per P-nya. Ada 3 kali, maka ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat itu artinya adalah 2 per P dipangkatkan 3. Lanjutkan. Menghitung nilai perpangkatan. Bilangan pokok positif. Jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil atau genap, hasilnya tetap positif.
Jadi sekarang di sini, misalnya bilangan pokoknya positif. Di sini ada contoh pertama, 3. 3 ini positif ya. Ketika dia mau dipangkatkan bilangan ganjil atau bilangan genap, kalau bilangan pokoknya positif, maka hasilnya dia pasti positif. Contohnya di sini 3 pangkat 3, artinya 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3 sama dengan 27. Jadi positif 27. Kemudian contoh kedua, 3 pangkat 4, artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi 3 kali 3, 9, kalikan 3, 27, kalikan 3 lagi, 81. Jadi 3 pangkat 4 adalah 81. Jangan lagi 3 pangkat 3 hasilnya 9. Nah, itu namanya 3 kali 3, ini 3 pangkat 3 ya, jadi perkalian 3 kali. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan melihat ketika bilangan pokoknya adalah bilangan negatif. Jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya akan negatif. Jika dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya positif. Contohnya di sini. Di sini ada minus 3 dipangkat 3. Jadi di sini bilangan pokoknya minus 3 ya. Dipangkatkan 3, artinya minus 3 ini keseluruhannya dipangkat 3. Jadi minus 3 kali minus 3 dikali minus 3. Maka cara hitungnya minus 3 atau negatif 3 ya. Negatif 3 dikalikan negatif 3 hasilnya menjadi positif 9. Positif 9 dikali negatif 3 maka hasilnya menjadi negatif 27. Jadi hasilnya adalah negatif 27. Contoh kedua, di sini bilangan pokoknya negatif 3, dipangkatkan 4. 4 ini genap ya. Maka dia nanti hasilnya dia akan positif. Kita buktikan negatif 3 dikali negatif 3, negatif jadi positif ya, positif 9. Dikalikan negatif 3, hasilnya menjadi negatif 27. Negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Jadi positif 81. Jadi bisa kita simpulkan ketika bilangan pokoknya negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil hasilnya akan negatif. Dan ketika dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya akan positif. Cukup di sini materi yang Ibu sampaikan, semoga bisa dipahami oleh anak-anak Ibu dan jika masih ada yang belum paham silahkan ditanyakan baik di Classroom ataupun di WA Group. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.